Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbicara sedikit mengenai bagaimana proses penilaian kinerja organisasi yang akan kita lakukan berbarengan dengan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang akan kita lakukan di beberapa satuan kerja. Namun untuk lebih jelasnya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai pendahuluan, di mana kita akan menyampaikan eh, apa itu penilaian kinerja organisasi yang akan kita lakukan bersamaan ataupun setelah pelaksanaan evaluasi atas implementasi AKIP di beberapa satker yang akan kita nilai. Penilaian kinerja organisasi ini sesuai dengan amanat Permenpan nomor 22 tahun 2024, di mana peraturan ini dilatar belakangi oleh sebuah tujuan untuk mewujudkan kinerja prima dan perbaikan berkelanjutan di setiap instansi pemerintah, yang merupakan amanat dari pasal 15 Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, baiknya kita merefresh kembali apa definisi kinerja dan tentunya definisi dari penilaian kinerja organisasi itu sendiri. Nah, kinerja itu merupakan keluaran atau hasil kegiatan atau program yang dicapai terkait penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Sedangkan untuk kinerja organisasi merupakan gambaran tingkat pencapaian efektivitas organisasi dalam memenuhi tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tertentu. Nah, apa sih penilaian kinerja organisasi yang dimaksud oleh Permenpan nomor 22 tahun 2024 ini? PKO merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan dalam mencapai sasaran organisasi. Nah, objek dari penilaian kinerja organisasi itu apa? Yaitu yang pertama adalah entitas akuntabilitas kinerja kementerian lembaga, ya, kementerian negara atau lembaga. Nah, yang kedua adalah entitas akuntabilitas kinerja Pemda, ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah tentunya, dan entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi. Di kementerian kita yang vertikal ini tentu ada unit-unit organisasi mulai dari unit eselon 1, unit eselon 2, 3, dan unit-unit yang lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, seperti unit kerja atau satuan kerja yang ada di lingkungan kabupaten kota seperti madrasah, atau ada di unit kerja atau satuan kerja yang ada di eh, perguruan tinggi keagamaan. Pelaksana penilaian. Nah, ini pelaksananya adalah Kementerian Pan-RB untuk melakukan penilaian terhadap entitas kementerian lembaga. Nah, seperti di kementerian kita, maka yang akan melakukan penilaian eh, pelaksana penilaian PKO ini adalah Kemenpan RB, nanti bersamaan dengan nilai akibnya, kemudian juga hasil dari PKO. Nah, tim PKO, ya, tim ini merupakan yang bertanggung jawab ya pada pengawasan internal atau tim yang dibentuk pimpinan instansi, misalnya yang terdiri dari APIP maupun yang ada di Sekretariat Jenderal. Tim PK ini melakukan penilaian terhadap entitas unit organisasi secara berjenjang, baik dari unit eselon 1, eselon 2 maupun di eselon bawahnya. Lanjut, apa sih komponen utama PKO? Yaitu yang pertama adalah capaian perjanjian kinerja, ya, hasil pengukuran kinerja tahunan yang dituangkan dalam laporan kinerja.
Yang kedua, hasil evaluasi aktif. Jadi, pada saat nanti melakukan penilaian kinerja organisasi tahun 2025, maka yang perlu kita lakukan adalah menilai implementasi aktif terlebih dahulu. Nah, nanti dari nilai aktif itulah menjadi uh, nilai koreksi ya, nilai koreksi yang akan diberikan terhadap penilaian kinerja organisasi. Nah, kemudian predikat evaluasi akhir nanti yang menjadi faktor pengurang yang tadi disampaikan. Misalnya, setelah kita melakukan penilaian implementasi akib, sebuah satker itu memiliki nilai 92 misalnya, maka ini masuk ke dalam kategori AA, maka nanti akan ada tidaknya koreksi. Nah, nanti untuk yang akan mendapatkan koreksi terhadap nilai kinerja organisasi adalah yang memiliki predikat aktif di bawah A dan AA ya. Di bawah itu maka akan mendapatkan koreksi. Nah, ini untuk evaluasi aktif seperti kita ketahui untuk kategorinya untuk predikatnya adalah AA, A sampai dengan D ya. Baik. Nah, ini mekanisme penghitungan penilaian kinerja organisasi. Yang pertama adalah menentukan capaian setiap indikator kinerja organisasi, terus kemudian melakukan normalisasi capaian PK, kemudian yang ketiga menerapkan koreksi berdasarkan predikat aktif, yang keempat menghasilkan nilai akhir capaian. Nah, baiknya memang kita akan melakukan eh, simulasi secara langsung biar nanti kita juga bisa melihat bagaimana penghitungan perhitungan dari penilaian kinerja organisasi. Oke, jadi yang pertama menentukan capaian setiap indikator kinerja. Baik, saya akan coba share uh, untuk kertas kerja evaluasi yang sudah saya coba buatkan agar bisa diaplikasikan pada saat nanti kita akan melakukan penilaian. Nah, bentuk kertas kerjanya seperti ini ya. Jadi nanti eh, dari format Excel ini ada penilaian kerja organisasi, nama evaluatornya siapa, di sini saya contohkan Raden Ajeng Sukiwaras ya, timnya Inspektorat Kerajaan Majapahit. Nah berikutnya untuk hasil ini akan menjadi nilai yang akan muncul nanti pada saat kita sudah melakukan penilaian kinerja organisasi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah menentukan capaian setiap indikator kinerja. Nah, di dalam kita, okay, menentukan tadi untuk capaian. Nah, ini nanti Bapak Ibu silakan lihat dokumen laporan kinerja. Di dalam laporan kinerja itu, di dalam dokumen itu adalah ada capaian ya, ada capaian dari sasaran, eh, capaian dari target-target yang sudah dibuat pada saat PK ya, perjanjian kinerja. Nah, seperti saya contohkan di sini, lembaganya adalah sebuah madrasah aliyah. Nah, sasarannya menguatnya muatan moderasi beragama dengan indikator persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama bermuatan moderasi beragama. Nah, ini kita buat seperti tadi saya sudah sampaikan. Eh, ini langkahnya yang perlu dilakukan adalah ya, menentukan capaian setiap indikator kinerja ya.
Nah, capaiannya ini misalnya untuk yang ada di LKJ itu pasti akan ada target, akan ada realisasi, akan ada capaian. Kita tinggal memasukkan ke dalam lembar kerja penilaian organisasi ini seluruh yang ada di eh, capaian yang ada di lembar laporan kinerja ya LKJ itu silakan diinput semuanya dari mulai sasaran, indikator kinerjanya seperti apa, targetnya seperti apa, terus realisasi, terus capaian. Nah, semuanya diisi termasuk yang capaiannya nih ada apa namanya sampai dengan 300%. Ini diisi saja ke dalam tabel PKO ini semuanya. Nah, nanti misalnya ada yang mencapai 300%, ada yang nyampe cuma 75%, itu semuanya diisi. Karena apa? Karena ada tahap yang kedua, langkah yang kedua yaitu melakukan normalisasi capaian PK. Nah, capaian perjanjian kinerja yang perlu dinormalisasi adalah capaian yang melebihi 110. Nah, ini ada kolom berikutnya yaitu normalisasi capaian PK. Nah, ini capaiannya untuk yang indikator 1 itu capaiannya 100, maka tidak perlu dinormalisasi, maka tulis saja di sini 100%. Kemudian yang capaiannya 100%. Nah, ini ada yang 300, maka untuk dilakukan normalisasi sebesar 110%, ya. 110%. Nah, begitu juga dengan yang 111 ini, ya berarti ada kelebihan satu, maka tetap harus dinormalisasi ke dalam 110%. Nah, ini yang 100 tetap ditulis 100. Nah, ini bagaimana yang 75? Ya, 75 tetap ditulis dengan 75. Jadi, batas normalisasi adalah nilai PK atau perjanjian kinerja yang melebihi 110%. Nah, untuk di kita itu kemarin ada yang bisa mencapai, karena kemarin batas yang sudah diberikan oleh KMA 94 ada 120, maka kebanyakan mungkin bisa jadi kita temui banyak yang mencapai 120%. Tetapi sekali lagi kita akan melakukan tahap kedua yaitu normalisasi capaian PK-nya menjadi paling tinggi adalah 110. Nah, yang ketiga adalah menerapkan koreksi berdasarkan predikat akib. Nah, ya. Jadi koreksi berdasarkan predikat akib itu standarnya bagaimana? Yaitu seperti ini. Koreksi berdasarkan predikat akib. Nah, yang A, AA dan A itu tidak ada koreksi atau koreksinya 0. Nah, yang memiliki predikat akib BB maka koreksinya 10. Yang memiliki predikat akib B koreksinya 15, CC 20, dan C dan D koreksinya 30. Artinya ini secara logika semakin baik manajemen kinerja akibnya, semakin tinggi capaian yang diakui, ya. Semakin kecil nilai akibnya maka koreksinya akan semakin tinggi. Bagaimana mengimplementasi dari koreksi akib ini di kertas kerja kita? Yaitu dengan ini contoh kasusnya adalah MAN ini nilainya ya tadi nilainya B, ya, nilai akibnya B, maka dia akan dikoreksi sebesar 15%, ya. Nah, ini maka tulis saja ini 15% untuk seluruh indikator kinerja itu dikoreksi 15%, ya, ke bawah. Misalnya sampai 38 indikator, ya sudah, ini 15% untuk unit kerja ini dikoreksi normalisasi capaian PK-nya berdasarkan capaian akib itu sebesar 15%, karena tadi MAN TAP ini memiliki predikat B, ya, sehingga koreksinya adalah 15%. Ya. Oke. Yang keempat, menghasilkan nilai akhir capaian. Nah, jadi aturan normalisasi capaian ini tujuannya untuk menghindari anomali capaian kinerja yang diberlakukan batas atas.
Jika capaian indikator lebih dari 110, maka dinormalisasi menjadi 110. Jika capaian indikator kurang dari atau sama dengan 110, maka nilai tetap, ya, tidak dilakukan normalisasi. Oke, ini terus berikutnya adalah eh, penetapan nilai kinerja organisasi, ya, NKO, nilai kinerja organisasi, ya, nilai akhir PK-nya, hasil perkalian normalisasi capaian dengan 100 dikurangi koreksi akib, ya. Jadi hasil nilai akhir itu merupakan hasil perkalian yang sudah dinormalisasi tadi, ya, dengan koreksi, ya, 100% dikurangi koreksi akib. Nah, ini agar mudah dipahami bisa kita lihat. Nah, ini contohnya di indikator pertama ini, ya, itu normal, ini capaiannya 100, terus normalisasi karena nilainya 100, ada di bawah 110, maka tetap ditulis 100. Koreksinya karena tadi mendapatkan akibnya B, maka koreksinya menjadi 15%. Untuk nilai akhirnya adalah 100%, ya, 100% ini yang ada di sini, ini normalisasi dikalikan dengan 100 dikurangi dengan capaian akib yang ada di nomor 2 ini, ya, sehingga 85, 100 dikurangi 15 adalah 85, sehingga 100%, ya, dikalikan dengan 85%, maka sama dengan 80%. Ini dilihat saja di sini H8 itu ini dikalikan dengan 85%. 85% itu dari mana? Dari 100 dikurangi 15. Nah, begitu juga dengan sebalik seterusnya, ya, termasuk yang mendapatkan normalisasi nih, ya. Jadi yang atas capaiannya 300%, karena itu melebihi 110, maka dinormalisasi menjadi 110%. Artinya capaian indikator yang sampai 300% tidak diakui, yang diakui hanya 110%. Tetap ini 110 dikalikan dengan 85, hasilnya 94%. Nah, begitu juga dengan seterusnya seperti yang Bapak Ibu lihat sampai ke bawah, sehingga di total capaian PK-nya ini menjadi total keseluruhan menjadi 846%. Itu di rata-rata. Nah, di rata-rata nilai kinerja organisasinya itu merupakan rata-rata. Nah, dari rata-rata ini menghasilkan 85%, sehingga predikat penilaian kinerja organisasi itu dalam kategori baik, ya. Total capaian merupakan penjumlahan seluruh nilai akhir PK pada setiap indikator. Rumus NKO merupakan total capaian PK dibagi dengan jumlah indikator kinerja. Jadi indikator yang kita beri nilai misalnya ada 8, ya, maka rata-ratanya adalah total dibagi dengan 8. Nah, kemudian predikat penilaian kinerja organisasi, ini ada beberapa predikat. Yang 100 ini istimewa. Nah, 80 sampai 100 itu baik, itu sampai dengan 0, ya, sampai dengan 20 itu sangat kurang. Nah, ini juga ada interpretasinya. Interpretasinya nanti bisa Bapak Ibu lihat setelah selesai melakukan perhitungan ini, maka Bapak Ibu bisa melihat yang ada di sheet hasil. Nah, di sini ya, akan muncul ini baik. Interpretasinya adalah tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai dengan ekspektasi, ya. Jadi secara gamblangnya seperti itu Bapak Ibu mengenai penilaian kinerja organisasi yang nantinya menjadi catatan atau menjadi nilai yang bersamaan dengan LHE implementasi aktif yang dikeluarkan oleh masing-masing tim di dalam tugas, ya, evaluasi implementasi aktif. Nah, ini waktu penilaiannya dilakukan setiap tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, untuk penilaian periodik itu dapat dilakukan secara periodik terhadap unit organisasi jika diperlukan. Nah, laporannya adalah hasil PK menjadi satu kesatuan dengan laporan hasil evaluasi implementasi sakit entitas atau unit kerja yang akan dilakukan penilaian. Baik, saya kira itu sedikit
terkait dengan penilaian kinerja organisasi. Mari kita sama-sama untuk bisa sharing atau ber apa ya berimprovisasi di lapangan, tetapi kita harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang memang harus kita lakukan pada saat melakukan penilaian kinerja organisasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.